Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi kali ini gue akan bahas masalah transfer ya. Sepertinya penonton United Identity seneng nih kalau masalah transfer nih. Jadi ada transfer kemarin ada berita ya mengenai ketertarikan Manchester United ya dalam proses negosiasi lah. Bisa dibilang udah sampai tingkatannya di situ untuk pemain back tengah dari Nice yaitu Jean-Claude Todibo, harganya 40 juta euro. Nah, kemarin itu udah ada berita di media outlet dan beberapa sumber juga bahwa sepertinya deal ini bisa off, bisa batal gitu. Nah, kenapa? Karena berbenturan dengan aturan UEFA mengenai kepemilikan klub yang sama. Gue kan pernah bahas di beberapa episode sebelumnya mengenai Manchester United sebenarnya tidak melanggar aturan dalam keikutsertaan di kompetisi Eropa di level yang sama. Dalam hal ini Manchester United dengan Nice yang dimiliki oleh Ineos. Jadi gue coba searching nih di UEFA.com, memang bahasanya bahasa Prancis. Ya bersyukur gue sempat belajar bahasa Prancis pas kuliah, tapi nggak jago-jago banget. Tetap gue gunakan Google Translate, jadi bisa gue lihat emang artinya bener apa enggak gitu. Google Translate kan mesti begitu. Nah, jadi mengenai aturan ini muncul di Juli 2023 sebenarnya aturan ini, ya. Tepatnya 7 Juli 2023 dikarenakan waktu itu ada kasus kepemilikan yang sama antara Brighton Hove Albion dengan klub Belgia, terus AC Milan dengan Toulouse ya, Brighton Hove Albion tuh dengan Royal Union, sama Aston Villa dengan Vitória Sporting Club Portugal. Nah, jadi akhirnya dikeluarin nih aturan ini. Ya. Pokoknya mengenai yang pernah gue bahas juga lah bahwa tidak ada boleh saling silang kepengurusan, saling mempengaruhi kepengurusan, ada batas maksimalnya untuk kepemilikan, batas minimalnya. Nah, pada sampai ada satu poin yang mengatakan bahwa di sini dibilang klub ya di antara klub yang berkepemilikan sama itu will not transfer players between them. Nah, tidak boleh melakukan transfer player di antara dua klub itu baik secara permanen, baik secara loan maupun baik secara direct atau indirect gitu sampai September 2024. Jadi ibaratnya ini aturan memang berlaku untuk setahun dulu nih sampai akhir transfer 31 Agustus 2024 ini, karena kan pernah gue bilang masih ada revisi lagi aturan ini kan. Jadi secara direct dan indirect itu tidak boleh. Mungkin indirect itu maksudnya tidak langsung adalah ya misalnya pemain Nice seakan-akan dipinjemin dulu di mana terus dipinjemin lagi sama Manchester United. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, jadi sepertinya ini gagal. Ada lagi pertanyaan, loh kok Manchester City bisa ada pemain tuh si Savio itu dari Girona? Nah, ya memang Manchester City emang suka curang mungkin ya. Cuman tapi kali ini jangan langsung nuduh. Ternyata si Savio itu statusnya di Girona dia adalah pinjaman dari klub Prancis Troyes. Nah, si Girona kan sama Manchester City kan atau kepemilikan, dan dia City baru ngambil si Savio ini. Ya itu kalau secara aturan sih ya orang awam pun juga bisa lihat bahwa itu tidak melanggar gitu. Nah, terus kemarin Benjamin Sesko sama antara RB Salzburg ke RB Leipzig itu berlaku sebelum peraturan ini ditetapkan. Jadi ya jangan langsung duduk juga gitu ya. Jadi gimana ya, kalau menurut gue sih ya memang sangat disayangkan ya, kita lagi cari opsi untuk back tengah. Cuman gue pernah bilang di beberapa episode
gue sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu interesting terhadap Jean-Claire Todibo ini. Umurnya udah 24, tapi dia nggak dipanggil timnas gitu. Menurut gue standarnya sih ya so-so aja gitu. Nah, malah gue lebih interesting tuh terhadap Lenioro sebenarnya, masih 18 tahun. Madrid pun juga ngincer. Kayaknya nih bisa dibilang nih kayak di scouting as a next Varane nih kayaknya nih. Tingginya sama, bentuk badannya sama, dari Prancis juga gitu. Nah, itu gue lebih tertarik dengan Lenioro. Jadi ya menurut gue ya udah nggak usah disesalkan peraturan ini, let it go aja, udah relakan lah. Mungkin memang dia bukan jodoh kita gitu, atau mungkin kita nanti akan diinikan ke back tengah lain gitu ya. Jadi itu kasus Jean-Claire Todibo yang mau gue bahas di sini di item pertama, poin pertama. Nah, poin kedua itu gue baca ya, termasuk juga di Fabrizio Romano, bahwa Manchester United sedang menjajakin lah ya kemungkinan untuk transfer si Nelson Alvarez. Nah, jadi Nelson Alvarez ini, Edson Alvarez. Edson Alvarez ini sekarang pemain West Ham, ya. Dia itu di West Ham United setelah ditransfer dari Ajax. Dia 3 tahun di Ajax bersama dengan Ten Hag. Nah, jadi dulu awal-awal waktu Liga Belanda tuh kan sempat tuh di Mola TV ya, gue sempat langganan. Dia tuh kayaknya gantiin Matthias De Ligt kayaknya. Nah, awal-awal tuh dia dipakai di back tengah barengan di Sandro Martinez. Cuman setelah beberapa pertandingan dia akhirnya jadi DM, defensive midfielder. Sedangkan pairingnya si Lisandro Martinez tuh Julian Timber dari kanan digeser ke kiri, digeser ke tengah. Nah, jadi Edson Alvarez ini harganya kalau menurut Transfermarkt itu sekitar 35 juta euro, ya berarti sekitar 28 juta pon lah. Cuman ini kan udah di West Ham nih. West Ham itu kan beli dia tahun lalu karena membuat gantiin Declan Rice kan. Posisinya sama lah, tinggi badan sama, postur badan sama, umur saat ini 26 tahun, 97, kelahiran 97, dia tahun ini 27. Dia kaptennya timnas Meksiko. Nah, kalau kemarin gue lihat di West Ham sih, ya mungkin dia lagi ini ya, peralihan ya ke Liga Inggris ya. Kalau gue bilang oke apa enggak, setuju apa enggak, ya ini kan gue kembali bilang waktu itu. Sekarang tahun ketiga ini, ya udah deh, Ineos kan udah mau perpanjang kontraknya Ten Hag, memutuskan Ten Hag stay. Berikan deh apa yang dia mau, gitu loh. Berikan aja apa yang dia mau, gitu loh. Mungkin Matthias De Ligt juga mau dibeli. Frenkie de Jong kemarin kabarnya Barcelona mau turunin harga, ya udah kasih aja dulu gitu loh. Gue pengen lihat kan, Ten Hag kan diharapkan untuk memainkan sepak bola seperti Ajax, attacking football. Mungkin pemain-pemainnya yang sekarang ini yang seperti diberitakan waktu itu gue tulis di salah satu episode, gue ceritakan di salah satu episode, pemain-pemain yang sekarang nggak bisa memahamin atau nggak mau untuk mengikuti instruksinya, ya udah biarin aja deh. Ten Hag sekarang mau ambil pemain yang bener-bener yang dia pikir mau ikutin transaksi instruksinya dan mau ikutin dan mengerti instruksinya. Itu aja dulu deh. Ya udah ambil aja coba. Mungkin opsinya Joao Neves untuk pemain tengah mahalan ya, 100 juta. Terus dipikir karena Casemiro ini mau kemungkinan dijual, permanenkan Amrabat 19 juta kan. Terus kemudian masuk ini mungkin sekitar 30 jutaan pon plus add-on ya, bisa cuman habis 45-40 juta ponan, ya oke lah. Secara ngirit kan. Kalau lo lihat dari, gue lihat di SofaScore, sebenarnya Edson Alvarez ini B aja gitu loh. Di atributnya nggak ada yang spesial banget. Defensifnya, tacklingnya, tekniknya, so-so lah. Ya. Selama di West Ham sih, dia ya kalau dibilang stabil ya, tapi mungkin tuh dalam masa adaptasi dia dari sepak bola Belanda ke Inggris, kekuatan dia di positioning dan jarang injured juga nih.
Cuman weakness-nya dia di disiplin. Ya mungkin nggak cocok dengan pelatihnya gitu kan, dengan Moyes, atau dia diberikan ya instruksi yang berbeda atau gimana, ya gue nggak ngerti nih, nggak paham gitu, gue nggak ada di dressing room. Cuman kalau dari lihat heat map, dia memang banyak di daerah tengah, ya. Itu dia yang gue bilang, apakah ini menjadi opsi alternatifnya untuk dia bermain sebagai DM? Jadi ibaratnya dia dengan Sofyan Amrabat itu ganti-gantian gitu ya, untuk menopang Maino, dengan apalagi John Neves kemahalan, ya kita bisa lihat. Tapi kalau gue pribadi, kalau memang ini menurut United Identity ya, kalau emang ini keinginannya Ten Hag, ya udah, give it aja deh, berikan aja deh, gitu loh. Gue pengen lihat gitu, seperti yang gue bilang episode kemarin, 10 pertandingan game IPL nih ya, gue nggak ngitung dulu Carabao Cup, nggak hitung dulu yang Europa League. 10 pertandingan IPL bisa nggak dia tampilkan game plan-nya dia sama konsistensi. Itu aja dulu ya. Edson Alvarez boleh kita masukin list. Nah, terus satu lagi yang terakhir, ternyata Manchester United tuh lagi nanya-nanya gitu mengenai Joshua Zirkzee. Jadi Joshua Zirkzee itu sekarang kan tadinya dia nggak dipanggil di timnas Belanda, cuman karena Kopenhainers ya, Atalanta itu cedera, dia akhirnya dipanggil. Sampai saat ini sih belum main ya di pertandingan Euro, karena kemarin gue di Gakpo dan akhirnya Weghorst ya. Apakah kita akan lihat dia, cuman selama dia, ya karena gue ngamatin Liga Italia, memang di Bologna sih dia termasuk pemain yang speednya oke gitu ya. Ya mungkin karena Italia mainnya lambat, dia terlihat speednya jadi bagus gitu. Tinggi 190. Sebenarnya kalau gue lihat tipe agak-agak sama dengan Højlund. Umur dia 3 tahun di atas Højlund ya. Dari Belanda. Terus dia waktu di Bologna memang bisa dipasang sebagai penyerang nomor 9, tapi juga bisa dipakai sebagai, karena dia dribbling sama speednya bagus. Thiago Motta biasa masang dia untuk ya kayak untuk menjelajah lah ya, menjelajah area pertahanan lawan. Dia dulu pada di Bayern Munich 2 ya, dia itu di kan Bayern. Mungkin ini gue rasa Ten Hag udah kenal, cuman pesaing kita itu AC Milan. Jadi Manchester United ini dalam tahap nanya-nanya, mungkin nanya sama Hagen ya, si Zirkzee ini kompensasinya berapa ya? Gajinya berapa sih? Gitu loh. Paket-paketnya dia apa aja sih? Gitu loh. Ya kayak lihat-lihat dikit lah, lirik dikit gitu. Apakah dia akan cocok di Manchester United? Gue rasa sih bisa aja gitu. Dia kalau gue lihat dia udah nyoba di beberapa liga. Apakah dia karena dari Italia, gue rasa nggak terlalu efek juga. Lihat Højlund justunya. Apakah bagus nanti untuk sebagai kompetitor Højlund? Bisa juga ya. Karena supaya Højlund juga nggak terlalu di counter zone ya. Dia juga harus sadar bahwa lu harus bersaing nih dengan si Joshua Zirkzee ini. Kalau ngelihat dia di SofaScore, ini gue lihat, nah ini sih secara attacking good ya, memang gue good kalau untuk nusuk pertahanan lawan good. Ya makanya hampir sama, dribblingnya itu bagus sama dengan si Højlund. Tapi kalau kita punya dua kayak gini sih, atau mungkin nanti Ten Hag mau coba duetkan, kita pakai 4-3-1-2, ya bisa jadi gitu. Terus cuman ini gue agak ragunya, dia sempat cedera kemarin, agak 2 kali cedera. Terus nilainya sih konsistensinya bagus ya, nilai konsistensinya bagus, nilainya 7. Terus cuman weakness-nya dia ball control. Nah ini kayak Lukaku nih kalau gue lihat-lihat nih, high pressing-nya bagus, anchor play-nya bagus, tapi ball control-nya kelemahannya dia nih, mungkin first touch-nya ya. Kalau gue bilang
ini bisa juga dipakai buat satu pressing pemain bertahan, kedua buat untuk ngerusak maksudnya untuk dia sebagai apa ya, anchor play buat buka ruang gitu loh. Nah ini nih yang gue bilang nih, harganya mungkin ya sekitar 30-40 juta pound ya menurut Transfermarkt, 50 juta euro jadi 45 jutaan pound. Kita lihat apakah Joshua Zirkzee ini mau diteruskan atau Manchester United lebih memilih striker yang kemarin gue bilang, yang kalau mau free ada Alvaro Morata, ada Memphis Depay. Kita tunggu aja hasilnya ya. Jadi itu aja untuk kali ini bahasan Manchester United dari United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Sampai jumpa.